Saya baru teman malam ini di mana-mana ceramah dapat kue 1 tampah ini malam. Risol sampai 1 tampah begini. Cuman sayang tes. Tapi sayang dari tadi plastiknya nggak dibuka-buka. Jangankan untuk makan enggol ayo rawani ya Allah. Luar biasa. Ya Allah, aku padahal kan mau arek mangan ya. Kan dibungkus plastik orang wani nyuwek gara-gara sampingan yang kiai ya. Hanya nengok anak-anak santri yang begini ini kita senang. Kenapa? Hobi salawatan. Berarti apa? Udah diam gak kau jijik karena aku nggak tahu ya. Mantang dipuji, jijik aku nengoknya. Masa muda manfaatkan bang. Kayak gini kan cakep, kompak, semua bajunya hitam putih kayak telek cecak gitu. Bagus begini, terarah anak-anak kita. Tapi Ustadz, ini kan zamannya era digital, kami harus mengikuti perkembangan zaman. Yang ngomong, yang ngelarang kau ikut perkembangan zaman siapa? Nggak ada, dindaku. Ujungnya rampang ya rasanya gitu. Nggak ada yang larang. Agama menyuruh, Allah menyuruh kok kita ngikut perkembangan zaman. Apa kata Allah? Ya ma'syaral jinni wal ins in istata'tum an tanfuzu min aqtaris samawati wal ardi fanfuzu la tanfuzuna udah gak usah misteri sekali, aku bukan artis Korea, biasa aja. Dan jangan dengar kali kau, aku udah punya bini, dengar kau. Kau jangan cari masalah Pak MC, kau bilang aku masih lajang. Jangan cari penyakit kau, bini kau nonton live streaming itu tau kau. Marilah kita simak bersama ceramah agama yang langsung akan disampaikan oleh beliau Al-Mukarram Ustadz Ucai Batubara. Kepada beliau dipersilakan. Sallu ala Nabi Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahillazi anzala sakinata fi qulubil mu'minin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa mawalah. Allahumma salli ala sayyidina Allahumma salli ala sayyidina wa ala ali sayyidina. Faqala Allah ta'ala a'udzu billahi samii'il 'aliim minasy syaithaanir rajiim. Ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min dzakarin wa unsa wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Inna akramakum 'indallahi atqakum. Innallaha 'alimun khabir.
Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, haqqul muslim 'alal muslim khams: raddus salam, wa iyadatul marid, wa tiba'ul janaiz, wa izabatud da', wa tasmitul atis. Sadaqallahul azim wa sadaqan nabiyul karim, wa nahnu ala zalika minasyahidin wa syakirin, walhamdulillahi rabbil alamin. Sehat ibu? Sehat bu? Malam ini kita pelan-pelan saja ya. Alon-alon asal kelakon. Itu kan kiai lempoh, iki dina lempoh aku tadi. Itu kan. Suara sudah mulai habis. Ya benar. Ampun hari ini. Ini kalau nggak mikir yang suranku besok jatuh tempo nggak tak paksakan ini. Ya Allah. Yang penting sehat ya bu ya. Yang penting tanda-tanda semakin dekatnya kiamat, kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, nanti di akhir zaman akan semakin banyak kehidupan yang aneh-aneh. Apa yang aneh-aneh itu Ustaz? Oke, banyak. Apa yang banyak itu Ustaz? Macam-macam. Ya benar Pak. Saya baru tuman ini ceramah di mana-mana, saya sudah keliling Pak. Di Indonesia hampir sudah habis saya keliling. Baru malam ini ceramah lampunya kayak lampu diskotik yang malam ini. Ya tenang, ini nggak kawinannya NU orang ini kita nanya. Tepuk tangan untuk warga NU Batam ini luar biasa. Ya benar. Yang lain pada jogetan juga kiai anteng ngerokok ngelepas saya kayak sepur. Heran aku kan mau kok ganteng rokok rupanya gudang garam merah. Sehat ya, iya ya Allah. Yang penting sehat ya bu. Tapi kata Nabi SAW, nanti semakin dekatnya tanda-tanda kiamat itu apa Ustaz? Nanti di akhir zaman itu akan lebih banyak wanita dibandingkan dengan laki-laki. Betul itu Mbak Yai? Satu laki-laki berbanding 60 perempuan. Malam ini tanda-tandanya sudah mulai kelihatan. Ya Allah, ya benar kok. Hati-hati kita. Makanya lemes aku tengok. Inilah laki-laki warga NU yang tersisa di kota Batam ini. Tinggal ini yang bertahan hidup ini ya Allah. Masya Allah. Makanya aku lemes. Syukur ibu-ibu muslimat letak di belakang, yang di depan patayat. Kalau sempat yang di depan muslimat patayat taruh belakang, makin lemes aku ya. Yang penting sih sehat. Sehat Pak? Sehat Pak? Coba teriakan laki-laki yang tertekan dengan istri, ceritanya nggak ada suaranya. Ya Allah. Yang terhormat dan yang termulia para alim ulama, asatiz wa asatizah, para muallim wa muallimah, para masaikh, abah-abah guru, para kiai lan bunyai yang hadir dan duduk bersama kita pada malam hari ini. Salam takzim, salam hormat. Mudah-mudahan kita mendoakan ulama-ulama kita senantiasa Allah berikan sehat. Amin. Kita mendoakan ulama-ulama kita senantiasa dijaga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita mendoakan ulama-ulama kita senantiasa Allah berikan keikhlasan dan kesabaran dalam mendidik kita dengan ilmunya. Amin. Al-ulama warasatul anbiya. Ulama itu pewaris para nabi. Maka muliakan ulama-ulama tempat kita ini Pak. Masya Allah. Inilah hebatnya NU ini. Kenapa? Memuliakan ulama. Saya baru teman malam ini di mana-mana ceramah dapat kue satu tampah ini malam. Risol sampai satu tampah begini. Cuman sayang tes.
Tapi sayang dari tadi plastiknya nggak dibuka-buka. Jangankan untuk makan nenggol ayo rawani ya Allah. Luar biasa. Ya Allah, aku padahal kan mau arek mangan ya. Kan dibungkus plastik orang wani nyuwek gara-gara sampingan yang kiai ya Allah. Ayo hadro turi putih. Yo, aku germancing sing lanjut itu sampean bener ya. Orang aku kan dibayar karena kongkon nyanyi, sing kongkon nyanyi Alvin, aku ceramah ngono lho. Enak. Turi putih. Lanjut lah Kang. Turi putih ditandar ning kebon aku. Ana cleret tiba nyemplung mbok ira kembange apa. Mulai. Ya Allah, mudah-mudahan dengan kita mengikut para ulama, memuliakan ulama, bapak ibu, itu menjadi asbab Allah turunkan berkah untuk negeri kita. Amin. La fatahna alaihim barakatim minas sama'i wal ardh. Apabila penduduk bumi itu beriman dan bertakwa kepada Allah, maka Allah akan menurunkan keberkahan dari langit dan bumi untuk negeri kita. Amin. Amin. Oke, makanya para kiai ini tolong dihargai, ini guru-guru ngaji kita tolong dihargai. Ya, bu, ini guru-guru ngaji dihargai, dimuliakan. Di sini guru ngaji sebulan mau kasih berapa bu? 50.000, ada yang 20. Itu guru ngaji yang setiap bulan ngajari anakmu kau kasih 50.000, 20.000 sebulan. Itu yang tiap hari loh Pak. Sebulan ngajari anak kita 50.000, 20.000 yang sebulan. Apalagi aku yang cuma 1 jam, agak sanksi malam ini aku ini. Gak bahaya aku ceramah panjang-panjang malam ini. Loh, maaf, ini perintah Al-Quran loh. Wa kadzalika anzalnahu Qur'anan Arabiyya wa sarrafna fihi minal wa'idi la'allahum yattaquna aw yuhdisu lahum dzikra. Kata Allah, demikian kami menurunkan Al-Quran dengan bahasa Arab supaya Quran itu mampu menjadi peringatan bagi orang-orang yang takwa. Jadi kalau kita ngaku takwa sama Allah, kita ngaku takwa sama Gusti Allah, ya muliakan Quran dengan memuliakan orang-orang yang mengajarkan Quran. Ya Bu ya, ini bukan tugas ibu-ibu aja, tugas Pak Dewan juga. Dengar Pak, jangan ngangguk-ngangguk aja. Pak Camat juga dengar Pak Camat. Pak Lurah, tugas kita bersama memuliakan guru-guru kita. Yang terhormat Bapak anggota DPRD Provinsi Kepri yang hadir dan duduk bersama kita, Masya Allah, anggota dewan yang kita kiai Pak Bu. Kita beruntung punya anggota dewan yang kiai. Insya Allah kalau sudah ada perpanjangan lisan kita, orang yang kiai, seorang kiai, insya Allah mulus agama ini nanti. Semua urusan lancar, insya Allah. Terhormat Bapak Camat Kecamatan Batam Kota, ya Allah, makin lemu ya kan. Makmur ya.
Iya makin gemuk aja aku tengok. Kebanyakan apa? Makan solid apa-apa enggak. Sehat ya. Yang terhormat Pak Lurah, Masya Allah, si muda lurahnya luar biasa. Yang terhormat Kiai kita, Ketua MWCNU Kota Batam, Kiai Muhammad Romli. Takzim Kiai ya, izin para kiai yang lain, tokoh agama, tokoh adat, tokoh budaya, tokoh masyarakat yang hadir, Pak Lurah, Pak RW, Pak Sangkot, dimana-mana orang Medan, satu sangkot, satu lubis. Ya Allah, sehat-sehat buat kita. Bil khusus sahabat saya, abang saya Alvin Habib, kami sama-sama lulusan dari Indosiar. Cuman beliau barisan orang yang nyanyi-nyanyi goyang gergaji. Saya yang ngelempengin gergajinya supaya nggak bergerigi. Dah habis. Siapa lagi yang mau menghormati, tunjuk tangan. Habis. Anak-anak yang dari tadi pecicilan nggak bisa diem. Memang anak-anak ini ya, kalau sudah saya ceramah mereka senang. Kenapa? Karena pikir mereka anak-anak ini saya teman mereka. Karena potongannya sama gitu. Benar. Ya Allah. Para santriwan dan santriwati yang hadir, insya Allah ini adalah calon-calon penerus para ulama. Kan senang kita Pak. Hari ini banyak, malam ini banyak, malam minggu anak-anak muda yang keluar jalan-jalan, keluyuran ke sana kemari, nggak tentu arah, tapi anak-anak santri pada malam hari ini berkumpul di sini. Kenapa kami kumpul Ustaz? Kami diwajibkan sama Kiai. Ngomong gue, masa depanmu masa laluku dek. Biar tahu gak dulu. Tapi kita bangga sama anak-anak kita yang senang dan hobi sholawatan Pak. Coba tengok waktu tadi Bang Alvin nyanyi, mau lagu apapun yang dibawa nyamber saja, ikut saja. Artinya Pak, anak-anak santri ini cinta salawat Pak. Wong itu ya, nggak sing enom, nggak sing tua, histeris aja. Ini luar biasa ini. Kita lebih senang nengok anak-anak salawatan begini Pak, ketimbang maaf dengar musik yang aneh-aneh, musik-musik DJ yang keras-keras itu. Oh, sakit gendang telinga kita, serseran jantung kita Pak. Ustadz kau tahu ya, kadang kita tetanggaku gitu. Ya kan kalau ngomong aku nggak enak kan gitu sih. Tetanggaku gitu, asal jam 11 malam hidupin DJ Pak Dewan. Ya Allah, matikan lampunya dong. Gitu. Sakit jantung rupiah. Hanya nengok anak-anak santri yang begini ini kita senang. Kenapa? Hobi salawatan. Berarti apa? Kita diam gak kau jijik karena aku nengok kau ya. Pantang dipuji, jijik aku nengok ini. Bener Pak, ini aset-aset kita para santri kok. Siapa yang akan meneruskan kita kalau bukan anak-anak kita? Makanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ngomong, apa kata Rasulullah? I'tanim khamsan qabla khamsin, manfaatkan yang 5 sebelum datang yang 5. Salah satunya apa Ustaz? Syababaka qabla haramik, manfaatkan masa mudamu sebelum datang masa tuamu.
Masa muda manfaatkan bang. Kayak gini kan cakep, kompak, semua bajunya hitam putih kayak telek cecak gitu. Bagus begini, terarah anak-anak kita. Tapi Ustadz, ini kan zamannya era digital, kami harus mengikuti perkembangan zaman. Yang ngomong, yang ngelarang kau ikut perkembangan zaman siapa? Nggak ada, dindaku. Ujungnya rampang ya rasanya gitu. Nggak ada yang larang. Agama menyuruh, Allah menyuruh kok kita ikut perkembangan zaman. Apa kata Allah? Ya ma'syaral jinni wal ins in istata'tum an tanfuzu min aqtaris samawati wal ardi fanfuzu la tanfuzuna. Udah gak usah histeris sekali, aku bukan artis Korea, biasa aja. Dan jangan dengar kali kalau aku udah punya bini, dengar kau. Kau jangan cari masalah Pak MC, kau bilang aku masih lajang. Jangan cari penyakit kau, bini kau nonton live streaming itu tau kau. Silakan kau ikut perkembangan zaman. Yang ngomong Allah, jemaah jin dan manusia, lintasi kamulah 7 petala langit dan 7 petala bumi, tapi ingat kau takkan mampu untuk melintasinya illa bisultan, kecuali dengan kekuatan. Makna kekuatan di sini apa Ustaz? Bukan perkara otot, enggak Pak. Para mufassir berpendapat makna kekuatan di sini, makna sultan di sini adalah ilmu pengetahuan. Silakan kau ikut teknologi, silahkan kau berilmu pengetahuan, tapi jangan sampai hari ini kau jadi budak teknologi. Benar ya? Ya iya. Silakan berteknologi, tapi jangan sampai jadi budak teknologi. Ini yang nggak cocok. Banyak anak-anak sekarang ikut TikTok yang nggak gena-gena. Ustadz itu main TikTok, enggak? Tapi kami kenal Ustadz di TikTok. Ini agama nggak ngelarang. Aku kan TikTok berdakwah daripada joget-joget Velocity. Lah benar nggak Bu? Benar nggak Bu? Wih, ya Allah. Ya Dek ya. Dengar Dek. Dek. Kan abang dulu Dek. Aku ngomong gini kan aku sayang sama kamu Dek. Bener loh. Kalau nggak sayang aku nggak mau ngasih tahu kau loh. Silakan ikut perkembangan zaman, tapi jangan sampai jadi budak perkembangan Pak. Hati-hati, awasi anak kita Bu. Jangan pacar-pacaran, kau santri. Alah, kau taunya cuma ngomong aja kata. Kau rupanya dulu waktu sebelum nikah nggak pernah pacaran. Enggak. Bener kok ya. Saya nggak pacaran, tanya istriku enggak. Bener Pak. 18 yang ngantri semua aku tolak kok. Sekarang Ustaz nyesel juga. Apalagi saya dapat istri marga harahap macam kenal pot bocor mulutnya. Makanya aku nggak besar-besar gini aja bro. Ya kenal pot racing mulutnya iya. Ya benar. Jangan pacar-pacaran. Islam tidak pernah mengajarkan kau berpacar-pacaran. Dengar kau. Tapi Ustaz, kalau nggak pacaran nanti nggak ada yang ngasih aku coklat. Dengar kau.
Laki-laki yang ngasih coklat akan kalah dengan laki-laki yang ngajak akad. Bener kan? Tapi Ustaz, apa nanti nggak ada yang ngasih aku bunga? Laki-laki yang ngasih bunga akan kalah dengan laki-laki yang ngajak ke KUA. Dengar kamu, tak cicak. Maka kalau kita udah jadi santri, kita harus beda sikap dan perilakunya sama yang bukan santri. Harus beda. Ya cintaku ya, jangan pacar-pacaran. Aku masih tahu aja, kalau kau masih pacaran, bodoh. Kenapa bodoh Ustaz? Kalau pacar-pacaran yang rugi yang jantan atau yang betina? Tahunya kau. Yang rugi ini yang betina. Makanya kau perempuan ini harus kau jaga marwahmu sebagai wanita. Jangan. Ini pakaian muslimahmu ini jangan kau pakai waktu tabligh akbar saja. Waktu di pesantren saja, di rumah pakai. Kadang-kadang kau pula yang mancing. Diam. Kadang-kadang mau wedok sing mancing ya. Bukan pengalaman, korban. Kau itu aurat yang berjalan. Jangankan lekuk tubuhmu dindaku, suaramu pun itu aurat. Suara yang mana Ustaz? Suara yang mendayu-dayu, yang menghadirkan syahwat. Yang kedua, suara yang mengajak kepada kemaksiatan. Malah banyak kali cerita kau. Tidak ngomong mendayu-dayu, mendesa-desa, halo assalamualaikum, waalaikumsalam. Udah makan kau dia, bangun lagi. Udah sholat adek, bangun mama adek. Ini jijik aja berdua. Tahu nggak laki-laki ini Pak? Perempuan ini ibarat kopi, ini kopi kan? Ini kalau lama-lama terbuka Pak, ini banyak lalat yang hinggap ini. Coba kalau kopinya ditutup, ada nggak lalat yang hinggap? Maka kau itu seperti itu, kalau terbuka akan banyak orang yang menghinggapimu. Maka jangan pancing-pancing, tegas-tegas saja. Halo, assalamualaikum, waalaikumsalam. Dengarkan kau deh, bukan urusan kau. Udah sholat kau deh, bukan urusan kau. Oh deh apa? Malam minggu ini deh keluar deh, enggak. Aku udah dengar ceramah Ustaz Ucai, tak boleh kita pacar-pacaran, haram. Aku santri bang, aku tidak seperti wanita lain. Udahlah deh, ayolah, nanti gue belikan kau jus jeruk. Enggak. Sama ayam penyet, enggak. Sama paket 30 giga. Ayolah bang, ini buat masalah. Sekali tidak, katakan tidak. Dengar tindaku. Jangan nanti yang datang bawa keretanya kereta besar ninja. Tahu lah ninja itu kan kiai, suaranya kan? Ding 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 ding. Aku jijik kan nengok kereta itu sendiri. Kenapa Ustaz jijik gitu nih? Aku bukan perkara nggak bisa belinya Pak, maaf. Malam ini pun bisa beli 7 biji. Jadi kenapa Ustaz nggak suka? Aku tak sampai. Jinjit ya, jinjit. Jinjit ya. Ya Allah.
datang dijemput naik ninja, ayo deh keluar malam jam 1 jam 2 baru pulang. Jalan gelap-gelap sengaja dipelankan bawa motor. Mulai mainin menggombal. Odet. Demi kau gunung ku daki, lautan ku seberangi. Jauh-jauh aku dari Singapura tuh berenang untuk jumpain kau deh. Padahal berenang pun tak pandai kawan. Di tengah rembulan di malam hari ini deh, bolehkah aku menyatakan perasaanku deh? Tahu lah, perempuan ini kalau sudah kena gombal pak, pasrah, so sweet gitu deh. Boleh ku berhentikan motorku ini deh? Dimatikan ya motor. Boleh ku nyanyikan lagu untukmu deh? Nanti kalau kau tahu lagunya sambung ya deh. Mulailah menyanyi jantan kayak cicak nih. Apa kata jantan tuh? Boleh colek ya. Nyambung lah. Boleh bang nah. Ditambah silakan saja pilih yang mana. Apa nggak jantan tuh nyambut? Baiklah adek abang ambil kuda-kuda. Kun fayakun. Na'udzubillah min. Maka kalau hari ini kau sudah jadi santri, kau tak boleh melakukan itu. Kau harus punya beda dengan anak-anak yang tak jadi santri. Jaga nama baik Nahdlatul Ulama. Insya sehat-sehat buat adilahku semua. Ibu bapak yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, 10:30. Nah, saya nanya, saya sampai jam berapa bu kira-kira? Sampai subuh. Gini. Boleh saran, tapi mikir dulu. Kau bayangkan aku kalau ngomong sampai subuh, itu mulutku koyak, tahu kan? Yang pertama. Yang kedua, aku berbicara sesuai tarif. Maksudnya enggak, kau jangan berpikiran buruk samaku. Kalau perkara amplop dalam berceramah ini demi Allah aku ya butuh ya, tenang. Maaf, ini yang ngajari Buya saya. Beliau masih hidup, namanya Buya Sofyan Ja'far pak. Beliau pesan sama saya kalau kau berdakwah jangan kau harapkan amplop. Dosa besar ceramah mengharapkan amplop, dosa besar. Tapi lebih besar dosa panitia kalau ngundang nggak ngasih amplop, itu lebih besar. Astagfirullahaladzim. Secukupnya saja ya, seberapa tahannya saya ngomong ya. Karena kalau saya habiskan semua, nanti Bang Alvin nggak nyanyi-nyanyi, enak kali lagi ya. Orang yang bertugas malam ini kami dua kok, enak kali dia. Dia nyanyi 3 lagu udah aku sejam, kan nggak adil namanya. Nangis, kau pikirkan perasaanku kau, jangan gitu. Dah, ayo ngaji. Ibu bapak yang dimuliakan Allah, hidup ini tidak pernah terlepas dari yang namanya tantangan bapak ibu. Semakin berkembangnya zaman dan teknologi, semakin besar tantangan hidup yang akan kita hadapi. Pada dasarnya yang menyebabkan tantangan dalam kehidupan itu apa? Karena adanya perbedaan di antara kita. Pada
Padahal lewat perbedaan itulah yang membuat hidup ini jadi indah seharusnya. Betul apa ya? Karena yang indah itu hikmah, indah itu adalah hikmah, perbedaan itu adalah sebuah anugerah Bapak Ibu, sebuah berkah. Maka hidup ini seyogianya kita harus menghargai yang namanya perbedaan, gitu loh. Dan itu tantangan, ya jelas tantangan Pak. Apakah itu ujian? Ujian. Karena kita yang hidup ini memang tidak pernah terlepas dari yang namanya ujian kok. Yang ngomong bukan saya, Allah. Allazi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu. Yang ngomong Allah kok. Tidak menjadikan mati dan hidup itu, kata Allah, adalah liyabluwakum, untuk ujian. Liyabluwakum, ujian. Ini luar biasa ini. Tapi ujian ini bukan hanya sembarang ujian Pak. Ujian dalam hidup ini hanya bisa dirasakan sama orang-orang yang punya keimanan. Kalau orang yang nggak punya iman, nggak pernah nganggap hidup ini sebagai ujian. Makanya Profesor Dr. Sulaiman Al-Asqar itu dalam kitab namanya Zuhdatut Tafasir min Fathil Qadir, beliau menafsirkan kalimat liyabluwakum itu bahwasanya hidup ini ujian, tapi ujian itu cuma bisa dirasakan oleh orang yang punya iman. Jadi kalau orang hidup ini nggak punya iman Bapak Ibu, dia nggak akan pernah merasa hidup ini ujian. Itulah orang yang kalau hidup suka-suka aja, yang penting perut kenyang, yang penting tidur nyenyak, perkara akhirat nggak dipikirkan Pak. Betul ya? Ada nggak orang yang suka-sukanya aja hidup? Banyak. Ada yang datang di sini orangnya? Nggak ada di sini ya? Ini di sana. Di sini nggak ada, di sana. Cuman orang sana itu malam ini kesini gitu ya. Hati-hati kita. Semua kita orang hidup diuji Pak Dewan. Diuji nggak Pak? Wah, berat kali ujiannya. Tengoklah, saking kan beratnya ujian, makanan di depan pun sampai nggak selera dimakan. Saking kan besarnya ujian. Jadi kiai diuji nggak? Angel. Jadi kiai ini berat. Semua kita diuji. Jadi camat diuji, Mat. Bukan nanya kok. Diuji nggak? Diuji. Jadi lurah, diuji loh. Diuji. Kita semua diuji loh. Ustaz diuji, ya diuji loh. 2 minggu aku belum pulang. Berat ujianku. Besok baru pulang. Lihat rapel besok ini. Berat ujian ini. Apa salah satunya ujian Ustaz? Ini fotoku ini. Ini ujian ini. Harusnya kan jauhkan sedikit dari fotonya Bang Alvin itu. Kalau gini kan banteng kali sih. Ini unsur kezaliman ini kayak gini. Ini foto saya ini ujian Pak. Dari mana ujiannya Ustaz? Malam ini kita bangga. Saya selama safari dakwah di Batam ini, di mana-mana foto saya terpampang Pak. Berarti bangga dong Ustaz? Bangga. Jadi di mana letak ujiannya? Letak ujiannya nanti selesai acara ini, rebutan ngambil ini untuk tutup kandang ayam ini. Disitulah ujian buat kita. Hari ini wajahku bersih, besok udah betai-tai ayam. Maka hidup ini ujian. Ibu jadi istri diuji enggak? Caranya apa ujianmu? Apa ujianmu Bu? Apa? Mana lebih berat ujian seorang istri atau suami? Tolonglah Pak, nyaut Pak. Bentar ya teman-teman ya, sambil dikasih Dibela kok nggak tahu dibela.
Mana lebih berat, ujian seorang istri atau suami? Takut kalian sama gini kan? Jangan kau membela diri, Bu. Jadi suami ini pikirmu gampang, lo tanggung jawabnya besar, Bu. Jelas teman-teman. Terutama ketika kita jadi suami, kita yang cari nafkah dalam rumah tangga besar ini. Yang kau pikir enak jadi suami ini, sekarang mati kau. Pergi pagi pulang petang, dan kadang nggak pulang-pulang. Rupanya bukan cabang. Sanksi. Biasanya yang kayak gitu itu pejabat itu. Anggota dewan, camat, lurah, RW pun kadang-kadang ikut-ikutan. Makanya jadi RW nggak usah sok paten Pak Sangka. Jadi RW kan itu tugasnya membantu lurah. Kadang orang dulu belum jadi apa-apa, jadi RW aja sombong. Jauh-jauh merantau dari Medan sampai Batam jadi RW. Itu nggak usah sok hebat kita lah. Ya Pak Sangka ya. Dulu nggak jadi apa-apa, sekarang jadi RW sombong yang nauzubillah. Bukan RW sini, RW sana Pak. Tuh banyak orang sombong. Kenapa Ustaz? Gengsi dengan status sosialnya. Nggak boleh kita ini hidup ini terlalu menyombongkan status sosial. Biasa aja. Tengok kiai kita nih, tawadu aja, selu aja, santai aja. Karena duit-duit itu urusan dia, masing-masing kita berjuang kok. Pikir aku nggak ngap-ngapan juga ini. Ya benar ya. Jangan hidup ini mengikuti gengsi. Hiduplah sesuai dengan kemampuan kita saja, Bu. Dengar, jangan hidup ini kau merasa kau saja yang paling terzolimi, lantas kau tidak memikirkan nasib kami. Ini aku bahas ini kok Pak, karena ini momennya halal bihalal. Jadi biar lempeng lagi kau. Jangan merasa paling benar aja hidupmu, tau Pak. Ya benar Bang, ini aku bela ini kaum-kaum teraniaya ini kok. Ya, tengok. NU sekota Batam, laki-lakinya tinggal ini kan hampir punah ini model-model begini. Makanya kita hati-hati, berat jadi suami ini, luar biasa. Apa kata Asy-Syaikh Wahbah Zuhaili dalam kitab Al-Fiqhul Islamiyah wa Adilatuhu? Apa itu Ustaz? Dengar, Bu, ada 3 yang menyebabkan Allah itu marah. Sampai sangkingkan marahnya Allah, aras bergetar. Apa yang buat marah itu Ustaz? 1, ketika kau seorang istri punya suara lebih tinggi daripada suara suami. Banyak istri sekarang Pak, lembut ngomong sama suami orang, tapi kasar sama suami sendiri. Betul nggak Pak? Tengok tuh. Tandai suami siapa itu? Tandai suami siapa? Banyak istri sekarang, perempuan sekarang lembut ngomong sama suami orang, tapi kasar sama suami sendiri. Ustaz kau paham? Aku korban. Nggak, maksudnya begini, saya tuh korban curhat bapak-bapak loh. Benar. Bapak-bapak ini tanpa sepengetahuan ibu-ibu kadang curhat kita. Gawat kali Ustaz. Seakan-akan rumah yang mewah isinya seperti neraka. Kenapa? Mulut aja mulutnya. Siapa mulut siapa? Mulut bini. Ya kan binimu, gak biniku. Rupanya bini Ustaz gak gitu juga. Kayak gitu. Nih,
Jangan terbalik kita, Bu. Kenapa Ustaz? Nanti yang ada penyesalan. Kenapa penyesalan? Demi Allah Pak Bu, suami ini ketika cari nafkah keluar dari rumah, ketika kau lepas mereka dalam keadaan hidup, tidak ada jaminan seorang suami itu kembali dalam keadaan hidup. Betul Bapak? Jangan sampai timbul penyesalan. Makanya muliakan suamimu kalau kau mau dimuliakan. Contoh Khadijah itu. Khadijah kenal Khadijah? Khadijah itu seperti tanah Arab, harta dia punya semua Bapak. Tapi tengok apa kata Khadijah, ya Rasulullah, sebelum aku wafat, nanti kalau aku sudah wafat, hartaku sudah nggak ada karena untuk perjuangan dakwahmu ya Rasulullah. Silakan ya Rasulullah, bongkar tulang belulangku, rangkai jadi titian supaya kau bisa lewat kalau kau nanti berjalan melewati sungai yang tak ada jembatannya. Ada istri Bapak model gitu Pak? Udah Ibu nggak usah ikut jawab, biar orang ini aja. Ada istri kita kayak gitu? Nggak ada. Kalaupun ada 1001 Pak, kalaupun 1001, yang satu itu bukan orang sini, udah kupastikan itu. Tuh Khadijah tuh hebat. Makanya Khadijah wajar ketika wafat Rasul begitu sedih ketika ditinggalkan Khadijah. Lu bayangkan Pak, 2/3 belahan dunia ini Islam semua loh Pak. Takkan dakwah Rasul itu berhasil tanpa ada perjuangan seorang Khadijah. Itu baru bakti yang hebat. Jangan kamu melawan aja. Lebaran minta maaf 5 menit berantem lagi. Betul itu Pak? Tidak Pak itu berdiri, ini dirinya tambah. Makanya hari ini kita hati-hati, jangan kita terlalu keras pada pasangan tapi lembut sama orang lain. Curhat. Ini kalau maaf jemaah perempuan nelpon saya itu lembut loh Pak. Halo, Assalamualaikum Ustaz. Ustaz, jangan lupa ya Ustaz, besok pengajian. Ustaz, kami tunggu ya. Makasih Ustaz. Assalamualaikum. Aku pun terikutkan salam. Ini kan suami orang tapi lembut kau bercakap. Giliran suami yang nelpon ngomel. Halo, dan di mana dek? Di mana? Setengah jam aku nunggu di pinggir jalan ini. Bedak pipa aku nomor 36 luntur. Cepat datang kemari. Coba kemari. Padahal ini ridomu loh Bu, ini ridomu ini. Kita nggak usah cerita yang lain-lain dulu lah. Kalau maaf, di dalam rumah tangga kadang kita nggak bisa akur gitu loh. Karena masyarakat yang bagus akan lahir dengan rumah tangga yang baik. Kuncinya kan rumah tangga dulu, ibda binafsi dulu. Kalau dimulai dari rumah tangga yang apik, yang bagus, maka nanti akan melahirkan anak-anak dan lingkungan yang baik Pak. Bagaimana warga NU kita di Batam ini mau bagus? Ya kuncinya ada di rumah tangga NU itu. Kalau sudah apik, sudah baik, saling menghargai, maka akan melahirkan warga NU yang juga akan baik. Kenapa? Dibina di rumah. Gitu loh. Makanya maaf ya Bu, jangan sampai Allah marah gara-gara suaramu lebih keras daripada suara suamimu. Alah, apa? Suami yang kayak mana Ustadz yang harus kami hargai? Kalau mabuk ajanya kerjaan dia Ustadz, ngapain dihargain? Kami itu istri kan Ustadz, tergantung suami, tergantung imam.
Kali kau seakan-akan kami aja yang salah matamu. Nggak bisa ya. Maaf Kiai, saya nggak setuju kalau makmum itu seorang istri baik buruknya tergantung suami. Aku nggak setuju. Terserah kau mau protes, nggak setuju aku. Itu namanya diskriminasi kok. Nggak tergantung imam. Mana contohnya? Fir'aun itu kelakuannya lebih parah daripada setan, Pak. Setan aja angkat jempol sama Fir'aun itu. Setan angkat jempol sama Fir'aun. Apa kata setan? Bukan firman ya. Fir'aun ini Fir'aun, bukan firman. Namanya Fir'aunnya, Fir'aun manggilnya. Apa setan kan setan. Paten kali kau kenapa rupanya sesetan-setannya aku kata setan, aku nggak pernah ngaku Tuhan kau manusia ngaku Tuhan, paten kali kau ubur-ubur ikan lele menyala lele. Inilah kata setan tuh, Pak. Kalau memang baik buruknya seorang istri tergantung kepada suaminya, maka seharusnya istri Fir'aun itu kelakuannya sama macam Fir'aun itu. Tapi tidak. Dengan siapa? Asia di surga, Fir'aun sampai sekarang jasadnya masih utuh. Sebagai bahan pelajaran bagi kita. Kalau hari ini kita punya jabatan, jangan terlalu sombong. Kenapa? Jabatan ada masa aktifnya. Maka selagi jadi pejabat, banyaklah kita manfaat. Gitu loh. Jangan awak jadi pejabat merasa paling benar, merasa paling hebat, seakan-akan gak ada yang bisa mengalahkan kita. Itu Fir'aun jadi pelajaran buat kita. Nih harusnya. Kalau Ustaz itu kan Fir'aun, ada contoh yang lain. Ada siapa Ustaz? Nabi Nuh alaihi salam itu, Pak, maaf, soleh, taat sama Allah. Taat, apa yang disuruh Allah dia kerjakan. Ngadu Nuh itu sama Allah, ya Allah, aku udah gak sanggup ngadepin umatku ini. Kenapa? Wih, luar biasa, gak bisa dibilangin, dablek. Jadi umat Nabi Nuh itu, Pak, kalau Nabi Nuh ceramah, umatnya itu selalu tutup kuping, gak mau dengar, Pak. Saking kan bajingan plus tengiknya itu umat Nabi. Orang sekarang Ustaz ceramah memang nggak tutup kuping Kiai, tapi di sana kipas-kipasan, ada yang merokok, enggak yang kecuali Kiai nggak apa-apa. Lanjut Mbak Yai, lanjut. Bahaya gitu. Bener. Nuh itu. Jadi maumu apa Nuh? Habiskan saja umatku ya Allah. Ya udah Nuh. Kalau gitu Nuh, kau buat kapal Nuh. Buat kapalnya dari apa? Dari kayu lah. Kayunya mana? Tanam dulu. Bayangkan Pak, buat kapal dari kayu, kayunya sunat. Nunggu panennya aja berapa tahun? Begitu kayu panen mulai ditebang, mulai disusun, kapal mulai dibuat di tengah padang pasir. Orang-orang mengolok-olok Nuh, gila Nuh, masa buat kapal di tengah padang pasir? Macam mana mau berlayar? Gak ada pikirannya ini, gila-gilanya ada ini katanya. Tapi Nuh gak ngopain nih Pak, Nuh gak ngopain ibu, dia tetap istiqamah dengan perintah Allah sampai waktunya. Semua umatnya turun naik, Nuh bawa umatmu suruh masuk bahtera. Tapi ingat Nuh, umatmu suruh bawa hewan barang sepasang. Oke, semua hewan barang sepasang masuk. Kucing sepasang, onta sepasang, keledai sepasang, burung sepasang, kambing sepasang, nyamuk sepasang. Nyamuk sepasang inilah yang lama semalam. Karena semua mau ikut.
Nggak apa-apa ya, lanjut merokok aja ya, nggak apa-apa. Ini kan cerita umat Nabi ini. Semua sudah naik. Wih ya Allah, hujan mulai turun, air mulai naik, kapal mulai bergerak, akhirnya kapal berlayar Bapak Ibu. Nuh kehilangan sosok anak. Siapa? Kan'an. Orang tuanya saleh, tapi anaknya ndableknya luar biasa. Jadi kalau ngomongin perbedaan, dari dulu sudah ada. Bahkan seorang anak dengan ayahnya pun berbeda pandangan. Makanya kita dikumpulkan di sini ini kan yang berbeda-beda ini. Kita kan supaya apa? Mengenyahkan perbedaan itu supaya menjadi ukhuwah. Ya perkara paham masing-masing ya masing-masing, nggak usah diperdebatkan Bapak. Allah yang ngomong lana a'maluna wa lakum a'malukum wa nahnu lahu mukhlisun. Bagiku pahamku, bagimu pahammu, yang penting kuncinya ibadah itu ikhlas. Ngapain perbedaan diperdebatkan? Bagiku pahamku, bagimu pahammu, yang penting ikhlas. Jadi apapun kita yang penting ikhlas. Jadi guru ngaji ikhlas, main hadroh ikhlas, jadi penyanyi ikhlas, jadi tukang sound sistemnya ikhlas, jadi MC ikhlas, jadi pendakwah ikhlas. Ngapain perbedaan itu direcokin Pak? Lana a'maluna walakum a'malukum wa nahnu mukhlisun. Ngapain direcokin? Jangan sedikit-sedikit kita hari ini karena perbedaan lantas saling menyalahkan antara kita. Betul? Ini yang gak enak Pak. Terakhir kita sama kita recok, terakhir kita sama kita yang berantem. Yang tepuk tangan siapa? Yang di luar kita. Ya Pak ya. Yang tepuk tangan yang di luar kita, kita sama kita yang berkelahi, yang tepuk tangan mereka. Jangan gara-gara itu kita ribut, sikit-sikit menyalahkan, sikit-sikit membid'ah-bid'ahkan, sikit-sikit mengkafirkan. Ngapain? Ya sudah, yang punya paham diikuti, yang nggak punya paham nggak usah ngerusuin gitu loh. Betul? Gini loh, gini. Ini pakai perumpamaan ini ya, pakai perumpamaan. Saya tanya sama Pak Dewan. Semua aja Pak, bukan BPK ini. Ini saya mau nanya, Pak Dewan habis ini mau kemana? Ini umpama Pak. Pak Dewan jawab, saya habis ini Cai besok mau ke Medan. Oke. Kau mau kemana Cai? Ya mau ke Medan juga. Kan gitu kan? Pak Dewan naik apa? Saya naik kapal Cai. Kenapa Pak Dewan naik kapal? Suka aku lah. Kau pula yang ngatur. Aku pengen santai-santai Cai. Oh gitu, iya. Kau naik apa Cai? Aku naik pesawat. Kan gitu toh. Pertanyaannya, boleh nggak Pak Dewan melarang saya naik pesawat? Boleh nggak? Enak kali. Uang-uangku kok kau yang ngatur kan gitu. Biarlah aku naik pesawat. Nggak boleh dia memaksakan saya naik kapal. Dan beliau punya mau pilih naik kapal silakan, nggak boleh saya memaksakan beliau naik pesawat. Kenapa? Itu hak beliau, dan naik pesawat hak saya. Yang penting kan tujuan kita sama Pak. Kemana tujuan kita? Ke Medan. Perkara siapa yang sampai duluan, perkara siapa yang sampai belakangan, terserah. Yang penting tujuannya sama, kita di Medan. Begitulah hakikat kita beribadah ini Pak. Terserah apa pahammu, apa penting kuncinya ibadah itu ikhlas. Yang penting punya tujuan satu, tujuan ibadah hanya satu, haqqulillah, mengakui kebenaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selesai. Maka kalau kita ngomongin perbedaan dari zaman Nabi Nuh pun sudah ada, anak sama bapak perbedaan pendapat. Bapaknya soleh, anaknya luar biasa dosanya. Lakinya soleh, istrinya luar biasa zalim kepada Allah dan suami. Ini. Maka ingat, ya Bu, ingat, jangan lagi punya pikiran baik buruknya istri tergantung kepada suami. Kenapa? Itu tidak jadi tolak ukur. Tapi Ustaz, suamiku sering salah. Namanya imam pasti pernah salah.
Nggak ada imam yang nggak pernah salah, betul Pak? Di masjid Ubud, apa namanya ini? Hidayatul Hidayah. Pernah nggak nengok imam yang salah di sini? Ada nggak imam yang pernah selip di sini salah? Pertanyaannya, kalau kita nengok imam yang salah di masjid ini, kita marah, apa kita tinggal, atau kita ingatkan? Ingatkan. Nggak pernah imam salah kita marah, nggak pernah imam salah kita tinggalkan, kita ingatkan. Mengingatkannya pun bagus. Apa ingatannya? Subhanallah. Kan bagus Pak mengingatkannya. Jadi kalau kita punya imam di rumah yang salah, jangan dimarah, apalagi kau tinggal, tapi diingatkan. Itulah wanita, wajibnya menata, bukan mengatur. Oleh dosa iki akhir ngaturi ketimbang nontonnya Pak. Wanita wajibnya menata, bukan ngatur. Menata sama mengatur itu tujuannya sama, tapi caranya yang berbeda. Dengar Bu, menata sama mengatur itu sama, hampir, tapi caranya yang membedakan. Contoh, ini ada kopi, Pak Dewan nyuruh saya minum cai, mau nggak aku minum? Enggak, kenapa? Ngatur. Niatnya bagus, tapi caranya salah. Tapi kalau minumnya cai, diminum cai kopinya, makanya dari tadi nggak mau minum. Udah nggak disuruh-suruh. Sama macam ibu, niatnya nyuruh suami ke masjid, tapi caranya kasar. Enak nggak Pak? Enak nggak Pak? Nggak enak. Azan di masjid, as-salatu khairum minan naum. Biasa bang, udah mau siap ke masjid. Dan tua, malas sekali kau ke masjid. Umpama niatnya bagus, tapi caranya salah, mau nggak kita berangkat Pak? Berantem yang ada. Kalau menata itu nggak gitu Bu, menata caranya bagus. As-salatu khairum minan naum. Bang, bangun bang, subuh bang. Sibuk kali kau. Orang masih aja belum sholat kok, nanti kan bangkit aku. Kau pula yang ngatur-ngatur aku. Jangan marah, tapi kita mikir gimana caranya supaya suami bangun dan mau tetap ibadah. Mikir kita, pakai strategi. Hidup ini kan harus punya strategi Pak. Jadi Dewan kalau nggak punya strategi, apa menang semalam? Kan enggak. Hidup ini harus pakai strategi. Kalau nggak punya strategi, berat menang, berat anak. Iya, kita harus punya apa? Punya program dan punya zikir. Zikir dia sebenarnya ini kan. Maka hidup ini harus punya strategi, punya istri, punya suami, payah disuruh ke masjid. Mikir Bu, gimana caranya pasang strategi. Ini aku kasih tahu caranya. Kalau suami payah dibangunin subuh, ini dibuat juga sama bilikku, makanya aku amalkan juga ini sama Bu. Iya Pak, kadang kita ceramah pulang hampir subuh capek, pengen istirahat bentar aja kan, nyocot aja mulutnya. Kan emosi juga kita kadang-kadang. Tapi dia nggak pernah buat saya emosi. Kalau saya payah bangun itu Pak, dia punya cara, cuman dipegangnya tapak kakiku dia. Suamimu ada tapak kakinya kan? Suamimu Bu, ini khusus yang punya suami yang janda, diem-diem aja ya. Jangan yang janda nyariin suami orang. Suamimu pun punya tapak kaki kan? Nah, kalau payah dibangunin subuh, itu tapak kakinya dilus-lus, diusap-usap Pak. Ustaz, apa kena sepak? Ada aja jawaban. Iya. Gini Bu, kalau nggak mau kena sepak, aku kasih tahu caranya.
Ini umpamanya kakinya. Udah nggak usah cari muka kali dong. Bisa ngambil sendiri kok. Makasih ya Pak Camat. Ini umpamanya kakinya. Ibu jangan di sininya. Cemana lagu nunjuknya coba? Ini kakinya, jangan di sininya. Kalau di bawah kakinya gini nanti, kalau kau senggol, kau usap tapak kakinya, dia terkejut kena sepak. Jadi cemana Ustaz? Dia tidurnya gini, ambilnya dari samping. Jadi gini caranya. Subuh bang, bangun. Nggak terasa Ustaz. Kenapa? Banyak kali kutu airnya. Itulah resiko jadi suami Pak. Ya kalau perempuan jelas al-jannatu tahta aqdamil ummahat, surga di bawah telapak kaki. Telapak kaki kita kutu air lain aja. Mana ada cerita lagi. Ya. Diusap kakinya. Nggak bangun Ustaz. Mikir. Cemana supaya bangun, pindah ke tempat yang lain. Cemana Ustaz? Naikkan sedikit. Betis Kiai, betis. Betisnya bang, bangun subuh bang. Nggak terasa Ustaz. Naik sedikit lagi. Kemana Ustaz? Pahanya. Bang, bangun bang, subuh. Nggak terasa. Jangan naik, nanti yang bangun lain. Jadi gimana Ustaz? Lah ibu kan di sini ikut wiridan, betul? Ibu ikut wiridan enggak? Kalau wiridan enggak? Malam Jumat kan ada wiridan enggak? Ya kan? Ibu-ibu kan ada majelis taklimnya toh? Bapak-bapak kita malam Jumat ada majelis taklimnya ya? Itu. Walaupun majelis taklim perempuan sama laki-laki kadang beda ya nggak apa-apa Pak. Yang penting majelisan. Kalau kita laki-laki majelisan mau pakai baju apa aja kan masuk ya. Ke baju NU ya silahkan. Ke kemeja putih kayak kiai kita yang nggak masalah. Pakai batian kayak aku ya no problem. Pakai kaos ya silakan. Tapi kan kalau ibu-ibu muslimat harus kompak. Satu hijau yang lain hijau, satu ngansur yang lain juga. Ini harus kompak. Ya kalau ibu sudah ikut majelis takliman, itu suami payah dibangunin, sudah dilus-lus gak bangun Ustaz, kan ada Yasin. Kata Nabi, ikra'u Yasin bimautikum, bacakan Yasin untuk orang yang mati. Bisa jadi suamimu sudah diobrak-abrik, dilus-lus, gak bangun-bangun, bisa jadi mati. Jadi gimana Ustaz? Ambil Yasin, bacakan ke telinganya, lembut aja. Bismillahirrahmanirrahim. Yasin wal Qur'anil Hakim innaka laminal mursalin. Itu ngamuk pasti. Kau maksud kau apa? Kau kalau memang udah nggak sur sama aku, bagus-bagus kau ngomong. Dulu kau ambil bagus-bagus biar kupulangkan kau bagus-bagus, jangan kayak gini caramu, pasti gitu. Kalau suami marah, ibu nggak usah ikut marah, senyum, pegang pipinya, tatap wajahnya. Terus suaminya bu, तुझे देखा तो ये जाना सनम यारी होगा ये दीवाना सनम. Itu suaminya bu, abya kucia jalan gini nggak mau kalah.
itu sampai zuhur ngono ae Pak. Lulu nggak sholat subuh. Maka kita wanita ini jangan mengatur, tapi menata. Kalau sudah ditata dengan baik rumah tangga, maka yakinlah rumah tangga pasti bakal adem ayem. Amin. Bapak pun gitu Pak, kita suami ini kalau sudah istri menata dengan baik, jangan sok paten, nurut aja. Oh, jam 11. Ya, nurut aja kalau sudah ditata. Berarti apa? Seorang istri peduli. Karena memang kita laki-laki ini tanpa seorang perempuan nggak ada apa-apanya kita. Mau kiai kayak manapun kalau nggak ada perempuan, ala berat kiai, berat. Hebat-hebatnya anggota dewan nggak ada istri, berat Pak Dewan, berat. Namanya Pak Kalem gitu. Ya benar Pak. Ya Pak Dewan kan bisa jadi dewan karena ada doa istri tuh Pak. Betul kan Pak? Itu masih doanya, belum emasnya yang dijual untuk kampanye. Coba. Makanya hari ini kita yang laki-laki nggak usah so hebat lah. Kalau sudah istri kita menata dengan baik, manut saja Pak, ikut saja selagi itu baik. Kita ini orang yang lemah Pak, tanpa seorang wanita. Betul Bu? Ini laki-laki lemah ini Pak. Kuat secara fisik tapi lemah secara jiwa. Dari mana Ustaz tahu? Kalau sakit ya. Perempuan itu sesakit-sakitnya, kalau dia sakit dia tetap bisa masak untuk kita laki-laki. Ini biar imbang ini, jadi pulang pun aku nggak dilempari batu ini. Sesakit-sakitnya perempuan, kalau dia sakit Pak Bu, tetap bisa nyiap rumah tangganya, tetap bisa nyiapkan anak-anaknya sekolah, betul Bu? Makanya ada istilah seorang istri itu tidak akan pernah tertidur mulai dari terbit matahari sampai terbenam mata suami. Terbenam matahari, tapi kalau mata suami belum tidur mengganggu. Ini perempuannya hebat, kalau sakit sesakit-sakitnya mereka tetap bisa dipaksa untuk melayani kita. Coba kita laki-laki kalau sakit, kayak anak bayi Pak. Sekalipun kiai. Kenapa bang sakit? Udah tahu monyet lagi kau. Buat sop ya bang, biar makan seger. Bandrek biar seger. Makan nggak mau, minum nggak mau, kawin mau. Gimana? Itu pun istri kadang-kadang tetap setia, sehat lah bang. Tidur bang di pangku, ditidur, diusapnya kepala lagi itu. Jangan sakit-sakit bang, sehat. Jangan mati dulu. Utang kita masih numpuk bang. Kalau udah lunas, kalau mati nggak apa-apa lah bang. Dinyanyikannya kita bila Israel datang hampirin tinggallah harta emas dan udah sehat, aku udah sehat kata suami. Maka menata itu tidak dimulai dari masyarakat Bapak Ibu, tapi tatalah rumah tangga, karena rumah tangga yang baik akan menularkan dan melahirkan masyarakat yang baik. Kuncinya di situ. Setelah baik masyarakat, maka disitulah kita akan mampu menghargai yang namanya perbedaan. Kenapa? Kebaikan itu sudah ditularkan di dalam rumah tangga dan bisa dibawa ke masyarakat. Insya Allah perbedaan tidak lagi menjadi sebuah perdebatan, tapi perbedaan itu akan menjadi wadah untuk saling mengenal dan saling mengisi di antara kita, tanpa pandang pilih kasih dan pandang kasih sayang di antara kita. Semua kita akan berkasih sayang. Kuncinya ada di rumah tangga. Jelas Bu? Pertama, rendahkan suaramu, jangan lebih tinggi dari suara suami. Yang kedua, apa Ustaz?
Allah murka dalam rumah tangga ketika apa? Seorang istri itu kadang semena-mena memerintah suaminya. Merintah boleh, semena-mena jangan. Ya Bu ya, kita ikut pengajian siang-siang, dia dijemput sama kawan kita, "Kak, cepat Kak, ini yang ceramah Ustadz Ucai, nanti ketinggalan." "Ya bentar, aku masih pakai jilbab." Gimbusnya jilbabnya menjungkit jilbab juga. "Cepatlah Kak, keluar dari rumah." Langsung naik ke motor, nggak pamit sama suami. "Bang, aku pergi pengajian ya Bang, nanti kalau misalnya hujan jangan lupa angkat pakaian." Ini semena-mena. Apa salahnya ketika kau pergi keluar rumah, kau ambil tangan suamimu, kau kecup mesra tangan suamimu. Ini sepele Pak, tapi gede pahalanya. Orang tawaf nak mencium Ka'bah berebut, mencium Hajarul Aswad. Tapi ketika di rumah, ketika kau mau keluar rumah atau suami cari nafkah, ketika itu kau kecup tangan suamimu, disitulah pahalanya sama seperti kau mencium Hajarul Aswad. Di rumahmu ada Hajarul Aswad, itu Hajarul Aswad semua. Batu hitam yang tertempel di dinding Ka'bah. Ini Hajarul. Apalagi tangan suamimu hitam, makin besar pahalanya. Hanya tanganku kubiarkan hitam aja. Ya Hajarul Aswad. Anda Ustadz kan taunya ngomong, rupanya Ustadz kayak gitu Pak. Mau pergi ceramah, "Mi, iya Pak, aku nak pergi ceramah." "Iya Pak." "Mi, iya, Hajarul Aswad." Dibolak-balik, habis sampai bau ludah semua. Itu sepele, tapi jarang kita lakukan Pak. Ngaji itu gak usah tinggi-tinggi, dasar-dasar aja, yang penting bisa jadi amalan. Nih, sudah jarang istri sekarang ketika suaminya keluar rumah cari nafkah, diambilnya tangannya, dikecup tangan suami. Buat ini Bu, insya Allah berkah. Amin. Yang ketiga terakhir di jam 11, yang menyebabkan Allah marah. Apa itu Ustaz? Dalam rumah tangga ketika berkelahi suami dengan istri, sedikit-sedikit istrinya minta cerai. "Ceraikan aku Bang, ceraikan aku Bang. 20 tahun hidup sama kau nggak ada perubahan. Dulu kita enak-enak hidup dan sekarang kau ajak aku ke Batam. Apa? Jadi yang juga nah kau di sini." Ini contoh-contoh. Bagus kalau cuma untuk jadi RW di Medan ya bisa Pak. "Ceraikan aku Bang." Jangan. Perceraian itu baik, tapi Allah tidak suka dengan yang namanya perceraian. Maka kebaikan itu dimulai dari rumah tangga. Perbaiki akhlak kita kepada suami, jangan lebih keras suara kita, lembutkan suara kita, jangan semena-mena memerintah, apalagi kalau berkelahi sedikit-sedikit kita minta perceraian. Rumah tangga itu adalah dua perbedaan antara sepasang suami istri yang harus saling memahami. Begitulah kita dalam kehidupan ini. Apabila kita mampu memahami satu sama lain dengan pasangan kita, maka yakinlah kita akan mampu memahami perbedaan di tengah-tengah masyarakat. Perbedaan tidak akan dijadikan sebagai wadah perpecahan, tapi perbedaan akan dijadikan sebagai wadah untuk saling merajut ukhuwah di antara kita. Menghargai satu sama lain dan saling menghargai perbedaan itu lewat pemahaman orang lain terhadap kita. Insya makanya melalui momentum halal bil halal ini kita enyahkan perbedaan, perbaiki semua hubungan kita baik kepada pasangan maupun kepada jiran tetangga, agar sekiranya perbedaan itu tidak jadi beban dalam kehidupan kita. Insya Allah menjadi berkah. Amin Allahumma amin. Nah, itu saja barangkali sudah 1 jam ya Kiai ya, sudah ya. Ada mahalul kiam lagi nanti kemalaman. Besok saya ada kajian subuh lagi. Di mana besok saya kajian subuh? Buana Pista. Di mana Buana Pista, ngikut saja saya besok ya. Mudah-mudahan kita semua yang hadir sehat-sehat. Mudah-mudahan kita yang hadir ini istiqomah dalam kebaikan ya Bu ya. Hargai ulama-ulama kita, karena tanpa ulama kita ini nggak tahu jalan arah kemana.
ya, muliakan guru-guru kita, insya Allah jadi berkah. Bapak Ibu, saya mengucapkan minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Taqabbalallahu minna wa minkum, taqabbal ya karim. Mudah-mudahan kita bertemu lagi di lain waktu, lain kesempatan. Ila liqa ma'assalamah, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas ceramah tausiah yang sudah disampaikan oleh guru kita Ustadz Ucai. Mudah-mudahan seluruh ilmu yang diberikan untuk kita menjadi tambahan ilmu yang bermanfaat dan barakah fid dunya wad din wal akhirah. Amin amin ya rabbal alamin.